Jono adalah seorang anak SMA kelas 2 yang berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran. Setelah kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan 2 tahun lalu, ia tinggal bersama tantenya, Bu Ratna, seorang janda tanpa anak, di kota. Meskipun kehidupan di desa penuh dengan kenangan, Jono sadar ia harus memulai lembaran baru di kota besar. Bu Ratna, yang bekerja sebagai penjahit rumahan, menyambut Jono dengan hangat meski kehidupan mereka sederhana. Rumah mereka kecil, sebuah kontrakan tua di pinggir kota, tetapi bagi Jono, itu adalah tempat yang nyaman. Bu Ratna selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keponakannya, mulai dari memasak makanan favoritnya hingga membimbingnya dalam pelajaran. Di sekolah barunya, Jono merasa asing. Anak-anak di sana tampak berbeda, berbicara dengan dialek kota dan memiliki gaya hidup yang lebih modern. Ia sering merasa canggung dengan logat desanya yang kental. Namun, Jono tidak menyerah. Ia rajin belajar, terutama matematika, mata pelajaran yang paling ia sukai. Suatu hari, di tengah kesulitannya menyesuaikan diri, Jono bertemu dengan Dani, seorang teman sekelas yang ceria. Dani tidak peduli dengan logat Jono dan justru sering mengajaknya berbicara tentang kehidupan desa. Mereka menjadi sahabat. Dengan dukungan Dani, Jono mulai berani menunjukkan kemampuannya, termasuk dalam lomba cerdas cermat di sekolah. Namun, hidup Jono di kota tidak selalu mulus. Sebagai seorang remaja yang tinggal bersama tantenya, ia sering merasa kesepian. Bu Ratna, meski penyayang, sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jono kadang merindukan kehangatan keluarga seperti dulu. Namun, ia tahu bahwa Bu Ratna sudah berusaha keras untuknya. Suatu hari, Jono mengetahui bahwa Bu Ratna diam-diam menabung untuk membelikannya laptop agar ia bisa belajar lebih mudah. Jono sangat terharu. Ia bertekad untuk tidak menyia-nyiakan usaha tantenya. Dengan semangat baru, ia belajar lebih giat, dan perlahan-lahan, ia mulai mendapatkan pengakuan di sekolah. Saat kelulusan, Jono berhasil menjadi salah satu siswa terbaik di angkatannya. Bu Ratna, meski sederhana, datang dengan pakaian terbaiknya untuk menghadiri acara itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia melihat Jono naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Setelah acara itu, Jono berbisik pada tantenya, "Tante, semua ini karena Tante. Aku nggak akan pernah lupa apa yang Tante lakukan untukku." Bu Ratna tersenyum sambil memeluk Jono, "Kamu yang membuat Tante bangga, Nak. Jangan berhenti mengejar mimpi." Jono pun berjanji dalam hati bahwa ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membalas cinta dan pengorbanan tantenya. Pagi itu, suasana di rumah kecil Bu Ratna seperti biasa. Matahari baru saja terbit, dan aroma teh hangat yang diseduh Bu Ratna masih tercium samar di udara. Jono duduk di depan kamar mandi, menggoyang-goyangkan kakinya sambil menunggu gilirannya mandi. "Kok lama banget, Tante?" keluh Jono sambil mengetuk pelan pintu kamar mandi. "Sabarlah, John. Tante belum selesai," jawab Bu Ratna dari dalam kamar mandi dengan nada bercanda. Jono menghela napas panjang. Ia melirik jam dinding di ruang tamu kecil itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.15 pagi, dan ia harus segera berangkat ke sekolah. Sambil menunggu, Jono mengambil buku catatan matematika dari meja kecil di sudut ruangan dan mulai mengerjakan beberapa soal. Ia sudah terbiasa memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar, terutama karena ia ingin masuk universitas negeri favorit setelah lulus nanti. Tiba-tiba, suara dari kamar mandi terdengar, "Jono, coba ambilin handuk Tante. Tante lupa bawa ini." "Ah, gimana sih, Tante?" Jono menggerutu, tapi ia tetap bangkit, berjalan menuju rak pakaian,
dan mengambil handuk milik Bu Ratna. Dengan setengah malas, ia mengetuk pintu kamar mandi. "Ini, Tante, handuknya." "Terima kasih, iya. Tinggal sebentar lagi, kok," jawab Bu Ratna sambil mengambil handuk dari balik pintu. Setelah beberapa menit, pintu kamar mandi akhirnya terbuka, dan Bu Ratna keluar sambil mengenakan daster dan mengeringkan rambutnya dengan handuk. "Sudah, John, giliran kamu. Cepat, jangan lama-lama, nanti terlambat," katanya sambil tersenyum. Ya, akhirnya. Jono bergegas masuk, membawa seragam sekolahnya. Meski rumah itu kecil dan terkadang mereka harus saling menunggu atau berbagi ruang, Bu Ratna dan Jono menjalani hari-hari mereka dengan saling pengertian. Bagi Jono, pagi-pagi seperti itu, meski sederhana, mengajarkan banyak hal, kesabaran, tanggung jawab, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Pagi itu, aroma bawang putih yang sedang ditumis memenuhi dapur kecil rumah Bu Ratna. Jono, seperti biasa, membantu tantenya memasak sebelum sarapan. Mereka sedang menyiapkan nasi goreng sederhana, menu favorit Jono. "John, ambilin kecap sama garam, dong," pinta Bu Ratna sambil mengaduk nasi goreng di wajan. Jono, yang sedang memotong tomat, langsung meletakkan pisaunya dan mengambil kecap serta garam dari rak dapur. "Nih, Tante," katanya sambil menyerahkan barang-barang itu. "Bagus. Jono, bantu Tante sebentar. Lengan baju ini kepanjangan, repot banget. Tolong dising-singin, ya," ujar Bu Ratna sambil mengangkat sedikit lengannya, memperlihatkan baju daster longgarnya yang menutupi separuh lengan. Jono mengangguk, "Oke, sini." Dengan cekatan, ia menyingsingkan lengan baju tantenya satu persatu. "Udah pas, Tante?" tanyanya memastikan. "Pas banget, makasih, ya. Kalau nggak ada kamu, Tante bisa kelimpungan tiap pagi," ujar Bu Ratna sambil tersenyum. "Ah, biasa aja, Tante. Kan aku udah jadi asisten dapur resmi di rumah ini," Jono menjawab sambil terkekeh. Setelah nasi goreng matang, mereka menata piring-piring di meja makan kecil di ruang tengah. Jono segera duduk dan mulai menyendok nasi goreng ke piringnya, menambahkan irisan tomat dan kerupuk yang baru saja ia siapkan. "Tante masaknya enak, seperti biasa," puji Jono sambil menyantap makanannya dengan lahap. "Kalau kamu bantu, masak apapun jadi enak, John," balas Bu Ratna sambil menuang teh hangat ke cangkir mereka. Momen sederhana itu selalu menjadi pengisi energi pagi bagi Jono, bukan hanya karena makanannya, tetapi juga karena kebersamaan yang mereka nikmati. Bagi Jono, masakan tantenya adalah pengingat bahwa cinta keluarga tidak selalu besar dan mewah. Kadang, ia hadir dalam bentuk nasi goreng hangat di pagi hari. Pagi itu, kejadian yang tidak terduga membuat Jono gelisah. Saat Bu Ratna keluar dari kamar mandi, handuk yang dikenakannya sempat melorot sedikit, dan Jono, yang tengah menunggu gilirannya mandi, tak sengaja melihat sesuatu yang membuat wajahnya langsung memerah. Bu Ratna dengan cepat memperbaiki handuknya dan berkata dengan santai, "Aduh, maaf, John. Tante nggak sengaja." Namun, bagi Jono, momen itu cukup mengguncang. Ia tidak tahu harus berkata apa, jadi ia hanya mengangguk cepat dan bergegas masuk ke kamar mandi. "Astaga, kenapa harus kejadian kayak gini sih?" pikirnya sambil mencuci muka berkali-kali, berharap rasa malunya hilang. Di sekolah, pikiran Jono terus melayang-layang ke kejadian pagi itu. Ketika guru matematika menjelaskan rumus trigonometri di papan tulis, Jono hanya menatap kosong. Dani, sahabatnya yang duduk di sebelah, menyadari ada yang aneh. "John, lo kenapa sih? Dari tadi kayak nggak nyimak?" tanya Dani sambil menyenggol lengannya. "Hah,
Nggak apa-apa kok, jawab Jono gugup, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi pikirannya tetap tidak bisa fokus. Sepulang sekolah, Jono merasa lega bisa kembali ke rumah. Namun, ia juga khawatir bagaimana harus berhadapan dengan Bu Ratna setelah kejadian tadi pagi. Saat masuk ke rumah, Bu Ratna menyambutnya seperti biasa. "Jono, tadi di sekolah gimana? Lapar nggak? Tante udah masak sayur asem," katanya dengan senyum hangat. Jono mencoba bersikap biasa. "Baik, Tante. Tadi agak capek aja," jawabnya sambil meletakkan tasnya. Meski suasana rumah kembali normal, Jono belajar sesuatu dari kejadian itu. Pentingnya menjaga sikap dan pikirannya agar tetap fokus pada hal-hal yang penting. Ia juga menyadari bahwa kejadian tersebut hanyalah sebuah kecelakaan kecil, dan tidak seharusnya membayangi hubungan baiknya dengan Bu Ratna. Malam itu, suasana rumah kecil Bu Ratna terasa hangat meski sederhana. Jono dan Bu Ratna duduk bersantai di ruang tamu setelah selesai makan malam. Sebuah kipas angin kecil berdengung pelan di sudut ruangan, berusaha mengusir udara hangat kota. Jono duduk bersandar di sofa tua sambil memainkan ponselnya, sementara Bu Ratna sibuk merapikan benang dan kain di pangkuannya. Ia baru saja menyelesaikan pesanan jahit seorang tetangga. "John, pelajaran di sekolah gimana tadi? Ada yang sulit?" tanya Bu Ratna, memecah keheningan. Jono meletakkan ponselnya dan menghela napas. "Biasa aja, Tante. Tapi aku kayaknya tadi kurang fokus," jawabnya jujur. "Kurang fokus kenapa? Lagi ada masalah?" Bu Ratna meliriknya dengan penasaran. Jono ragu sejenak. Ia teringat kejadian pagi tadi, tapi tentu saja ia tidak ingin membahas itu. "Enggak, kok, mungkin capek aja," katanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Bu Ratna tersenyum kecil. "Kalau capek, jangan dipaksakan. Tapi jangan lupa, ya, kamu harus tetap jaga semangat. Tante yakin kamu bisa jadi anak yang sukses." "Ya, Tante, aku tahu kok," jawab Jono, merasa sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, obrolan mereka mulai lebih santai. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang sekolah Jono, tetangga-tetangga mereka, bahkan tentang masa kecil Bu Ratna yang sering membuat Jono tertawa. "Tante dulu tuh suka banget manjat pohon jambu di belakang rumah nenek. Sampai pernah jatuh, terus dimarahi bapak," cerita Bu Ratna sambil terkekeh. Jono ikut tertawa. "Tante nakal juga." "Iya. Kalau aku yang kayak gitu, pasti kena marah juga. Tapi, meskipun dimarahi, Tante nggak pernah kapok. Pohon jambu itu enak banget buahnya, John," jawab Bu Ratna sambil tersenyum lebar, mengingat masa kecilnya. Malam itu, tawa mereka memenuhi ruang tamu yang kecil. Jono merasa bersyukur, meski hidupnya sederhana dan penuh tantangan, ia memiliki seseorang seperti Bu Ratna yang selalu ada untuknya. Bagi Jono, momen-momen seperti ini adalah pengingat bahwa keluarga tidak selalu tentang hubungan darah. Kadang, keluarga adalah mereka yang peduli dan mencintai kita tanpa syarat. Malam itu, obrolan di ruang tamu terus berlanjut. Jono dan Bu Ratna berbagi cerita tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat. Topiknya berganti-ganti, dari kenangan masa kecil, kabar tetangga, hingga mimpi-mimpi Jono tentang masa depannya. "Kalau udah lulus nanti, Tante, aku pengen kuliah di jurusan teknik. Katanya prospeknya bagus," ujar Jono sambil menguap kecil, matanya mulai terasa berat. Bu Ratna tersenyum lembut. "Tante doain kamu bisa masuk jurusan itu, John. Yang penting kamu rajin belajar. Tante bakal usaha terus biar kamu bisa sekolah setinggi-tingginya." Mendengar itu, Jono merasa haru. "Makasih, Tante. Aku bakal berusaha keras, kok, biar nggak ngecewain Tante." Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam.
tapi obrolan mereka tetap hangat. Namun, kelelahan mulai menguasai keduanya. Bu Ratna yang duduk di ujung sofa menyandarkan kepalanya, dan tak lama kemudian matanya terpejam. Jono, yang masih setengah terjaga, melihat tantenya tertidur pulas. "Ah, tante capek banget kayaknya," gumam Jono sambil tersenyum kecil. Karena terlalu malas untuk berpindah ke kamar, Jono mengambil bantal kecil dan selimut dari lemari dekat ruang tamu. Ia menyelimutkan kain itu ke tubuh Bu Ratna dengan hati-hati, lalu berbaring di karpet dengan bantal di kepalanya. "Besok pagi pasti tante bakal heran kenapa kita tidur di sini," pikir Jono sambil tertawa pelan. Dalam beberapa menit, suara kipas angin yang lembut dan suasana nyaman ruang tamu membuat Jono ikut terlelap. Meski hanya tidur di ruang tamu yang sederhana, malam itu terasa hangat, penuh rasa syukur atas kebersamaan yang mereka miliki. Ketika pagi tiba, sinar matahari yang masuk dari jendela membangunkan mereka. Bu Ratna membuka matanya dan melihat Jono masih terlelap di lantai. Ia tersenyum, menepuk pelan pundak keponakannya. "Bangun, John. Nanti terlambat sekolah," katanya lembut. Jono mengerjap, lalu tersenyum malu. "Wah, aku ketiduran di sini, tante." "Kita sama-sama ketiduran. Nggak apa-apa, kadang-kadang ngobrol sampai larut kan seru juga," ujar Bu Ratna. Mereka pun memulai hari dengan semangat baru, membawa kenangan hangat dari malam yang sederhana itu. Malam itu, obrolan di ruang tamu terus berlanjut. Jono dan Bu Ratna berbagi cerita tanpa sadar waktu berlalu begitu cepat. Topiknya berganti-ganti, dari kenangan masa kecil, kabar tetangga, hingga mimpi-mimpi Jono tentang masa depannya. "Kalau udah lulus nanti, tante, aku pengen kuliah di jurusan teknik. Katanya prospeknya bagus," ujar Jono sambil menguap kecil, matanya mulai terasa berat. Bu Ratna tersenyum lembut. "Tante doain kamu bisa masuk jurusan itu, John. Yang penting kamu rajin belajar. Tante bakal usaha terus biar kamu bisa sekolah setinggi-tingginya." Mendengar itu, Jono merasa haru. "Makasih, tante. Aku bakal berusaha keras kok, biar nggak ngecewain tante." Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, tapi obrolan mereka tetap hangat. Namun, kelelahan mulai menguasai keduanya. Bu Ratna yang duduk di ujung sofa menyandarkan kepalanya, dan tak lama kemudian matanya terpejam. Jono, yang masih setengah terjaga, melihat tantenya tertidur pulas. "Ah, tante capek banget kayaknya," gumam Jono sambil tersenyum kecil. Karena terlalu malas untuk berpindah ke kamar, Jono mengambil bantal kecil dan selimut dari lemari dekat ruang tamu. Ia menyelimutkan kain itu ke tubuh Bu Ratna dengan hati-hati, lalu berbaring di karpet dengan bantal di kepalanya. "Besok pagi pasti tante bakal heran kenapa kita tidur di sini," pikir Jono sambil tertawa pelan. Dalam beberapa menit, suara kipas angin yang lembut dan suasana nyaman ruang tamu membuat Jono ikut terlelap. Meski hanya tidur di ruang tamu yang sederhana, malam itu terasa hangat, penuh rasa syukur atas kebersamaan yang mereka miliki. Ketika pagi tiba, sinar matahari yang masuk dari jendela membangunkan mereka. Bu Ratna membuka matanya dan melihat Jono masih terlelap di lantai. Ia tersenyum, menepuk pelan pundak keponakannya. "Bangun, John. Nanti terlambat sekolah," katanya lembut. Jono mengerjap, lalu tersenyum malu. "Wah, aku ketiduran di sini, tante." "Kita sama-sama ketiduran. Nggak apa-apa, kadang-kadang ngobrol sampai larut kan seru juga," ujar Bu Ratna. Mereka pun memulai hari dengan semangat baru, membawa kenangan hangat dari malam yang sederhana itu. Pagi itu, rutinitas di rumah kecil Bu Ratna berjalan seperti biasa. Matahari baru saja terbit ketika suara langkah kaki Bu Ratna terdengar di dapur,
menyiapkan air untuk teh hangat. Jono, yang baru bangun, keluar dari kamarnya dengan wajah setengah mengantuk. "Tante, aku duluan mandi ya. Kalau kelamaan, nanti aku terlambat," katanya sambil membawa handuk. Bu Ratna yang tengah menuang air panas ke teko menjawab tanpa menoleh, "Sabar, John. Tante udah duluan masuk kamar mandi. Kamu antri, seperti biasa." Jono hanya bisa menghela napas sambil menunggu di depan kamar mandi. Sambil menunggu, ia mengecek jadwal pelajarannya di ponsel. Tak lama, pintu kamar mandi terbuka, dan Bu Ratna keluar dengan rambut masih basah. "Giliran kamu, John. Cepat ya, biar sempat bantuin tante masak," ujarnya sambil mengusap rambutnya dengan handuk. "Siap, tante," balas Jono sambil masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Jono langsung bergabung dengan Bu Ratna di dapur. Mereka memasak bersama seperti biasa. Pagi ini, menu sarapannya sederhana, telur dadar, sambal, dan nasi hangat. Jono membantu memotong bawang merah dan cabai, sementara Bu Ratna sibuk menggoreng telur. "John, cobain sambalnya. Kurang garam nggak?" tanya Bu Ratna sambil menyerahkan sendok kecil berisi sambal. Jono mencicipi dan mengangguk puas. "Pas, tante. Pedasnya juga mantap." Mereka selesai memasak dan membawa makanan ke meja makan. Saat sarapan, suasana terasa hangat. Bu Ratna menanyai Jono tentang tugas sekolahnya, sementara Jono bercerita tentang teman-temannya di kelas. "Jangan lupa, John, nanti kalau ada waktu kosong, baca-baca lagi pelajarannya. Tante mau kamu fokus ke cita-cita kamu," pesan Bu Ratna sambil menuangkan teh ke cangkir Jono. "Iya, tante. Aku nggak bakal lupa," jawab Jono sambil tersenyum. Setelah selesai sarapan, Jono bersiap-siap berangkat ke sekolah. Ia memakai seragamnya dengan rapi dan mengambil tas yang sudah ia siapkan malam sebelumnya. "Tante, aku berangkat dulu ya," katanya sambil mencium tangan Bu Ratna. "Ya, hati-hati di jalan, John. Jangan lupa makan siang nanti," ujar Bu Ratna sambil melambaikan tangan. Seperti biasa, pagi itu penuh dengan rutinitas sederhana yang memberikan kehangatan tersendiri. Bagi Jono, kebersamaannya dengan Bu Ratna adalah motivasi untuk terus berusaha dan menjalani hari-harinya dengan semangat.